Dan kebanyakan dari masyarakat Jawa, Sunda, dan juga Bali, mereka ini sangat meyakini bahwa Samudra Hindia yang tidak pernah tenang ombaknya itu bukanlah laut sembarangan, melainkan suatu wilayah yang terdapat kerajaan gaibnya. Halo YouTube, welcome back to another episode. Balik lagi sama gue Michi. Dan seperti biasa, thank you so much buat kalian yang selalu nontonin setiap episode-episode terbaru dari Michi Diary. Dan buat kalian yang baru join, thank you so much. Jangan lupa diaktifin tombol loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan setiap episode-episode terbaru dari Michi Diary. So guys, kali ini kita masuk lagi di segmen Dor, dongeng horor. Jadi di sini adalah dongeng tentang true story atau kisah-kisah nyata ya dari berbagai macam negara. Dan kali ini gue bakal ngebahas cerita tentang cerita rakyat yang misteri dan masih menjadi banyak perbincangan ya di luar sana. Kita akan bahas tentang penguasa pantai selatan. Kebanyakan orang pada umumnya itu mengetahui kalau Nyi Roro Kidul ini adalah ratu dari pantai laut selatan. Tetapi guys, fakta dari yang gue dapat dari beberapa sumber ya mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu bukanlah ratu dari pantai laut selatan. Terus siapa dong guys penguasa dari pantai laut selatan itu kalau bukan Nyi Roro Kidul? Buat kalian yang tahu jawabannya, sebelum gue lanjut ke videonya, kalian bisa pause dulu dan kalian bisa isi di kolom komen di bawah ya. Jadi Nyi Roro Kidul itu adalah suatu nama yang memang sudah terkenal ya. Dan pastinya tuh kalian para pencinta misteri ini udah gak asing lagi dengan nama tersebut. Yang dimana memang tokoh ini tuh digambarkan sebagai sosok wanita yang sangat cantik. Dan juga kecantikannya ini melebihi dari wanita manapun. Bahwa sosok ini juga memiliki cerita yang sangat kental dengan aroma mistisnya. Yang dimana sosok ini juga dikaitkan dengan kerajaan gaib yang berada di laut selatan Pulau Jawa. Dan kebanyakan dari masyarakat Jawa, Sunda, dan juga Bali, mereka ini sangat meyakini bahwa Samudra Hindia yang tidak pernah tenang ombaknya itu bukanlah laut sembarangan, melainkan suatu wilayah yang terdapat kerajaan gaibnya. Dan menurut dari orang-orang yang bisa melihat dengan mata batinnya, di mana mereka ini menceritakan tentang kerajaan gaib yang berada di laut pantai selatan tersebut ya. Jadi di laut pantai selatan tersebut ada kerajaan gaib yang kehidupannya itu sama seperti dengan kehidupan manusia biasa ya. Jadi itu ada rakyatnya, ada kerajaannya, ada kotanya, dan ada penguasa lautnya juga nih yang dipimpin oleh seorang wanita atau ratu penguasa di sana. Dan fakta tersebut bukan hanya dari pengakuan para praktisi dunia metafisika, tetapi juga ada dari literatur klasik ya yang mengatakan bahwa adanya kerajaan gaib yang berada di dasar laut selatan tersebut. Dan Nyi Roro Kidul ini juga sudah sangat dikenal di seluruh Nusantara, yang dimana dia tuh memiliki cerita atau asal usul dari Nyi Roro Kidul ini. Bahkan cerita asal usul dari Nyi Roro Kidul ini tuh ada banyak versi guys. Ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah seorang putri raja, ada yang mengatakan juga bahwa dia adalah sesosok jin, bahkan ada yang mengatakan juga bahwa dia adalah bidadari yang turun dari kayangan. Nah kalau kalian tahu cerita dari Jakarta Tarup ya, yang salah satu selendang bidadarinya diambil dan dinikahin, nah itu dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul, yang dimana satu selendang dari bidadari tersebut diambil oleh Jaka Tarub, lalu bidadari tersebut dinikahi oleh Jaka Tarub, dan bidadari tersebut bernama Nawang Wulan. Pada saat itu
Bidadari ini sudah berumah tangga ya dengan Jakatarup, yang dimana dia tuh terpesona dengan kebaikan dari Jakatarup. Lalu kemudian pada saat mereka ini sudah berkeluarga dan si bidadarinya juga sudah punya anak ya, Nawangwulannya ini sudah punya anak, tiba-tiba Nawangwulan ini mengetahui bahwa Jakatarup telah mengambil selendangnya. Jadi selendangnya tuh udah ketahuan sama si bidadarinya. Nah, bidadarinya ini atau Nawangwulannya ya, atau istri dari Jakatarupnya itu langsung marah guys, dan dia langsung pergi ke Kayangan. Kembalilah dia ke Kayangan. Pada saat dia kembali ke Kayangan, dia ditolak oleh warga Kayangan, yang dimana artinya dia tuh harus kembali lagi ke bumi. Dan akhirnya dia tuh dikutuk menjadi sesosok jin yang diharuskan menjaga laut pantai selatan tersebut. Nah, ada lagi guys, ini cerita yang berbeda dari Pulau Jawa ya, yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah dulunya seorang putri raja dari kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Mundingwangi atau yang disebut sebagai Prabu Siliwangi. Pada awalnya sang raja ini sangat suka berburu untuk masuk ke dalam hutan, yang dimana hutan itu kan sangat luas ya, dan si raja ini tiap kali berburu itu tidak pernah didampingi oleh pengawalnya. Dia hanya membawa panah dan juga busurnya saja. Suatu hari si raja ini berburu itu sangat terlalu asik guys, sampai akhirnya dia tuh masuk ke dalam hutan yang sangat dalam dan dia tersesat di sana. Saat dia tersesat itu, dia itu menemukan seorang wanita yang sangat cantik di tengah hutan itu. Lalu si raja ini bercerita kepada wanita tersebut bahwa dia itu tersesat, dan dia minta tolong kepada wanita tersebut untuk diantarkan pulang. Tetapi wanita itu meminta syarat nih kepada raja, yang dimana syaratnya adalah si raja ini harus menemani wanita tersebut. Tanpa pikir panjang, si raja ini langsung mengikuti keinginan wanita tersebut. Singkat cerita, akhirnya si raja ini jatuh cinta dengan wanita tersebut. Kemudian mereka itu menikah. Nah, karena sudah lama tinggal di dalam hutan ya, si raja ini ingin kembali ke istananya. Si raja ini minta izin kepada istrinya untuk kembali ke kerajaannya. Istrinya mengizinkan pada saat itu ya guys, dan dia meminta untuk pasukannya, untuk prajuritnya ini menemani suaminya kembali ke kerajaannya, keluar dari hutan tersebut. Tetapi ada syarat lagi yang diberikan oleh istrinya, yang dimana syaratnya itu adalah si suaminya ini tuh harus sering-sering datang mengunjungi istrinya yang ada di tengah hutan tersebut. Kemudian suaminya ini setuju dengan syarat dari istrinya itu. Akhirnya diantar pulanglah nih si raja dengan pengawal dari istrinya. Sesampainya di istana, si raja ini sudah terlalu banyak kerjaan guys, dan itu membuatnya dia lupa dengan istri dan juga janjinya kepada istrinya. Terus dia juga lupa janji kepada istrinya untuk selalu mengunjungi, karena udah terlalu banyak kerjaan guys di dalam kerajaannya. Kan udah lama kan ditinggal sama si raja ya, jadi itu terlalu numpuk lah kerjaannya. Dan suatu malam ya guys, pada saat si raja ini sedang tertidur, tiba-tiba sang raja ini mendengar suara tangisan bayi dari luar kamarnya. Nah, sang raja ini langsung menggendong bayi tersebut, dan tadinya bayi tersebut tuh ingin dikasih ke dayang istana. Tetapi baru si raja ini membalikkan badan, si raja ini langsung mendengar suara wanita, yang dimana suara wanita itu bagi dia tuh sudah tidak asing lagi. Dan si raja langsung membalikkan badannya dan dia melihat sosok istrinya. Dan istrinya itu berkata, "Tolong jaga anak kita ya. Tolong jaga dia, besarkan dia seperti layaknya manusia." Dan tidak lama dari situ istrinya menghilang lagi. Padahal si raja ini belum sempat nanya kabar, si rajanya ini juga belum nanya apa-apa ya, langsung menghilang begitu saja. Anak itu tumbuh menjadi anak yang sangat cantik, baik hati, ramah tamah ya, dan dia diberi nama Putri Kandita.
Banyak orang di istana itu yang senang dengan kehadiran Putri Kandita karena hatinya yang baik dan dia adalah sosok putri yang ceria yang dimana ayahnya ini juga sangat menyayangi putrinya ya. Jadi si raja ini berpikir lagi tentang kehadiran anak laki-laki yang artinya dia tuh membutuhkan penerus dari kerajaannya itu. Dan si raja ini memutuskan untuk mencari istrinya yang ada di tengah hutan itu lagi. Nah si suaminya ini atau si rajanya ya dia tuh masuk lagi ke dalam hutan untuk mencari istrinya, tetapi setelah dia cari dia tidak menemukan istrinya atau istananya itu. Berkali-kali si raja ini mencari dan mencari lagi, dia tidak pernah menemukan istri dan juga istananya. Dan akhirnya si raja ini memutuskan untuk meminta izin kepada Putri Kandita untuk menikah lagi. Dan Putri Kandita ini langsung mengizinkan keinginan dari si ayah. Dan tidak lama dari situ si raja ini langsung menikahi seorang wanita bangsawan yang bernama Dewi Mutiara. Dan tidak lama dari pernikahannya sang istri dikabarkan hamil dan mengandung anak laki-laki. Yang dimana pada saat itu sang raja ini sangat senang ya dengan kabar kehamilan dari istrinya. Dari situ juga sudah terlihat sebenarnya kalau raja ini sangat menyayangi istrinya. Si raja ini selalu memenuhi apapun keinginan dari si istrinya. Istrinya pengen makan enak, istrinya pengen makan besar setiap hari, itu akan diberi oleh si suaminya. Walaupun terkadang permintaan dari si istrinya itu tuh nggak masuk akal, tetapi si suami atau si raja ya itu bisa disetujui. Tetapi sayangnya nih guys, istri baru dari sang raja itu mempunyai sifat yang sangat jahat. Dia juga egois ya. Dia tuh ingin banget Putri Kandita ini keluar dari istananya. Sang istri ini kemudian memberitahu keinginannya itu kepada sang raja. Tetapi sayangnya keinginannya itu langsung dibantah oleh sang raja. Yang dimana kan memang sang raja ini juga sangat menyayangi putrinya itu ya. Jadi dia nggak mungkin lah mensetujui atau membiarkan anaknya ini tuh keluar dari istananya begitu saja. Dengar jawaban dari sang raja itu membuat sang istri menjadi sangat marah. Dia menjadi murka pada sang raja. Hingga akhirnya istri baru sang raja itu mendatangi seorang dukun. Dukun yang sangat hebat dan juga ternama di kota itu. Sang istri membawa banyak uang yang diberikan kepada dukun. Dia menginginkan untuk Putri Kandita ini keluar dari rumah tersebut dengan cara magisnya. Keesokan harinya Putri Kandita ini terbangun dari tidurnya dan dia berteriak histeris yang dimana dia melihat sekujur tubuhnya itu sudah dipenuhi dengan luka dan gatal hebat ya. Tubuhnya menjadi berbau dan pada saat itu raja ini langsung datang untuk melihat keadaan sang putri. Sang raja langsung memanggil semua tabib yang ada di kota tersebut ya. Sang raja memanggil tabib-tabib yang hebat-hebat untuk membuat Putri Kandita ini menjadi sembuh kembali. Tetapi sayangnya guys, tidak ada satu orang tabib pun yang bisa menyembuhkan luka dari Putri Kandita tersebut. Karena lukanya ini bukan luka biasa ya, tapi karena dari dukun sakti bayaran dari ibu tirinya Putri Kandita. Sebenarnya pada saat itu tuh sudah banyak orang istana yang merasa risih dengan keadaan Putri Kandita. Begitu juga dengan ayahnya ya, yang ngelihatnya tuh kayak risih juga gitu. Kok nggak sembuh-sembuh sih? Banyak orang tuh yang langsung berpikir yang aneh-aneh. Hingga akhirnya ibu tirinya ini tuh meminta lagi kepada suaminya untuk mengusir Putri Kandita lagi. Kakanda, bagaimana jika kita usir saja Putri Kandita dari kerajaan ini? Kan sudah banyak orang-orang di istana yang terganggu dengan keadaannya. Bagaimana nanti kalau penyakit dari Putri Kandita ini terkena ke calon bayi kita nantinya, Kakanda? Kakanda mau ya nanti anaknya tuh jadi seperti Putri Kandita? Kakanda nggak mau kan?
Nah, mendengar dari pernyataannya tersebut, akhirnya sang raja ini mensetujui dan dia langsung meminta Putri Kandita untuk keluar dari istana. Dan langsunglah Putri Kandita ini keluar dari istana tanpa tujuan ya pada saat itu, dan tujuan dia juga bingung ya, dan dia langsunglah masuk ke dalam hutan yang sangat luas dan juga sangat besar ya, tanpa tujuan, yang nggak tahu nih sebenarnya dia mau apa. Di dalam hutan itu Putri Kandita ini bertapa selama berhari-hari, hingga suatu hari dia itu mendengar suara ya yang memintanya untuk datang ke pantai Laut Selatan. Putri Kandita pun mengikuti permintaan suara misterius tersebut ya. Dia berjalan berhari-hari dengan cuaca yang tidak tentu, dengan panas, hujan, lalu hingga akhirnya Putri Kandita ini tiba di pantai Laut Selatan. Sebenarnya Putri Kandita ini tuh masih bingung ya, sampai di situ tuh dia nggak tahu mau ngapain gitu, harus apa yang dia lakukan. Hingga akhirnya Putri Kandita ini melakukan pertapaan lagi, dan tiba-tiba suara misterius itu muncul lagi dan menyuruh Putri Kandita ini untuk menyeburkan dirinya ke dalam selatan tersebut. Putri Kandita pun bertanya sebelum dia menyeburkan dirinya, "Siapakah kamu sebenarnya?" Dan suara misterius itu pun menjawab, "Aku adalah ibumu." Setelah mendengar jawaban itu, Putri Kandita pun tanpa berpikir panjang langsung menyeburkan dirinya ke Laut Selatan yang sangat luas dan sangat dalam. Saat itu juga sang putri langsung sembuh total ya, yang dimana luka dan juga bau busuknya hilang seketika. Dia berubah menjadi wanita yang sangat cantik, bahkan kecantikannya ini berkali-kali lipat ya, cantik, lebih cantik dari sebelumnya. Dan semenjak itu sang putri tinggal di dasar laut dan diangkat menjadi ratu oleh Lelembu di sana, dan berjanji juga untuk mengabdikan diri kepada orang yang sudah membantunya itu. Di sana sang putri membangun kerajaannya sendiri, dan semenjak saat itu sang putri berubah namanya menjadi Nyi Roro Kidul. Sedangkan ada satu sosok lagi yang harus gue bahas di sini di para penguasa pantai Laut Selatan. Dia adalah Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Kalau tadi kan Nyi Roro Kidul, kalau ini Nyai, Nyi dan Nyai. Jadi ada dua yang berbeda. Yang dimana sih memang kebanyakan orang itu meyakini adalah dua nama dengan satu sosok yang sama, padahal guys faktanya itu adalah beda. Yang satu Nyi, yang satu Nyai ya. Dan kedua-duanya ini tuh sudah terkenal sampai ke Nusantara, bahkan sampai keluar Nusantara, sampai keluar negeri itu sudah terdengar ya tentang dua sosok nama tersebut. Dia dikabarkan memiliki sifat yang sangat suci dan berasal dari langit yang tertinggi juga ya. Dikabarkan juga sosok ini sering datang ke beberapa tempat dengan jati diri yang berbeda. Jadi dia akan berubah menjadi tokoh-tokoh suci gitu ya guys. Nah awalnya dia ini hanya datang untuk memperingatkan atau memberi isyarat ya bahwa akan terjadinya sesuatu kejadian yang sangat penting. Kalau dalam mitologi Jawa, sosoknya ini diciptakan dari Dewa Kaping Telu sebagai Dewa Pati atau Dewa Sri atau dewi-dewi yang lain. Pokoknya dia tuh sangat terlihat suci ya. Kanjeng Ratu Kidul ini juga dikabarkan memiliki kuasa yang sangat besar oleh ombak yang ada di Samudra India, yang memang kebetulan istananya itu ada di jantung samudra. Kalau menurut cerita ya, dikabarkan bahwa dia adalah pasangan dari banyak raja dan juga keturunannya ya, yang berada di Surakarta dan juga berada di Yogyakarta. Ya gimana ceritanya dimulai dari Senopati sampai akhirnya dia ini dipandang sebagai ibu spiritual para susunan Surakarta dan juga Yogyakarta. Yang dimana sosoknya ini selalu berhubungan erat dengan hutan. Dari pengamatan sejarah kebanyakan ya mengatakan bahwa keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul ini dibuat untuk melegitimasi
kekuasaan dinasti Mataram. Nah, kalau menurut orang Jawa ya, asisten setia dari Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul ini itu adalah Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul ini adalah asisten setianya. Tetapi ada yang bilang juga nih bahwa kalau Nyi Roro Kidul ini adalah anak dari Ratu Nyai Roro Kidul. Dan dikabarkan juga siapapun yang memakai baju hijau di Laut Selatan ya itu akan diculik olehnya dan akan dijadikan pelayan atau dijadikan pasukannya. Makanya sudah ada peringatan ya untuk jangan pakai baju hijau kayak di Pelabuhan Ratu gitu, terus di Pangandaran, di Cilacap, dan di pantai selatan Yogyakarta sampai ke Semenanjung Purwa di ujung timur. Ratu Kidul ini memiliki usia yang sangat amat sangat jauh, lebih tua lah ya dari Nyi Roro Kidul. Makanya ada perbedaan antara Nyi dan juga Nyai. Nyai itu untuk sebutan dia yang sudah menikah, sedangkan Nyi itu untuk sebutan dia yang belum menikah. Ada yang mengatakan juga bahwa awalnya dia lahir dengan nama Ratu Ayu dari kerajaan Galuh ya. Jadi semenjak lahir keanehannya itu sudah muncul, yang dimana dia tuh sering banget, yang dimana dia tuh pernah bicara bahwa dia adalah penguasa Laut Selatan. Nah, nanti pas dewasa dia akan menunggu seorang pria yang nantinya akan menjadi suaminya. Dan pria itu adalah Raja Jawa yang suatu hari akan datang ke Laut Selatan untuk meminta bantuannya. Dan ternyata guys, itu benar. Suatu hari ada Raja Mataram yang bernama Senopati yang datang ke pantai selatan. Dia melakukan semedi selama beberapa malam sebelum akhirnya Ratu Roro Kidul ini datang dan jatuh cinta. Nah, akhirnya mereka bercinta selama 3 hari 3 malam di bawah laut ya. Sebelum Senopati ini kembali berperang, terciptalah satu tarian yang dimana tariannya ini bernama Tari Bedoyo. Dan ini adalah satu tarian yang menceritakan tentang percintaan sang kakek dengan penguasa pantai Laut Selatan. Biar lebih lengkap ya guys, makin lengkap. Tadi kan udah lengkap, nah kalau yang ini biar lebih lengkap gitu. Jadi tiga-tiganya di penguasa pantai Laut Selatan tuh ada semua. Ada Nyi Roro Kidul, ada Ratu Nyai Roro Kidul, dan yang sekarang adalah Nyi Blorong. Jadi sosok ini juga digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, tetapi beda dari Nyi Roro Kidul dan juga Ratu Nyai Roro Kidul ya. Sosok ini digambarkan setengah manusia dan setengahnya lagi ular. Dia juga digambarkan sebagai panglima terkuatnya Ratu Kidul. Menurut kepercayaan, dia juga penguasa pantai selatan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dia juga memiliki banyak pengikut, tetapi pengikutnya ini berupa makhluk halus ya, yang tak kasat mata untuk menyesatkan banyak manusia agar terjerumus di dalam pesugihannya. Manusia-manusia yang mengikuti pesugihannya ini akan dijadikan tumbal dan dijadikan sebagai pengikutnya.
Pada saat bulan purnama, kecantikan dari Nyi Blorong ini akan menjadi sangat sempurna dan akan menjadi sangat cantik sampai akhirnya bulan purnama itu menghilang. Dia akan menjadi sesosok ular yang sangat besar. Dan dikabarkan juga bahwa Nyi Blorong ini adalah anak dari Dewi Angin-Angin, yang dimana dia dinikahi dengan Jaka Linglung setelah berhasil membunuh buaya putih, jelmaan dari Prabu Dewa Tajengkar. Ini Dewi Angin-Angin tuh juga seru guys, kalau gue bahas itu bisa panjang lagi. Kalau kalian setuju gue bahas tentang Dewi Angin-Angin, kalian bisa isi di kolom komen ya. Nyi Blorong ini juga dipercaya juga bisa mendatangkan banyak kekayaan ya bagi orang yang tertarik untuk mengajaknya bersekutu. Dan setiap kali Nyi Blorong ini meninggalkan tempatnya, dia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat orang yang menjalani hubungan dengannya. Jadi dia akan berhubungan badan dulu dengan orang tersebut dan akan membayarnya dengan sisik emasnya itu, dan nanti sisik emasnya itu akan berubah menjadi emas-emas ya, jadi koin-koin emas gitu. Nah, pesugihan dengan Nyi Blorong itu dipercaya memakan korban, yang dimana pada saat itu dia yang sudah mati, arwahnya itu akan dibawa ke Laut Selatan dan akan menjadi pengikutnya. Nah, selain arwah dari si pengikutnya, sebenarnya pesugihan dari Nyi Blorong ini juga dibutuhkan korban yang lain untuk menambah jumlah pasukannya dan juga untuk menambah kecantikannya. Pada awalnya banyak yang menduga sifat dari Nyi Blorong ini dan juga sifat dari Nyi Roro Kidul itu adalah sama. Tetapi faktanya itu berbeda, karena dari fakta yang gue dapat dan juga dari narasumber ya, kesaksian narasumber yang pernah gue undang ke Michi Diary, itu mengatakan itu adalah dua sosok yang berbeda, yang dimana sifat dari Nyi Blorong ini adalah menyesatkan dan sedangkan sifat dari Nyi Roro Kidul ini adalah untuk sesuatu hal yang suci. Dan dari fakta yang gue baca juga ada nama lain untuk Nyi Blorong, yaitu Nyimas Anggatri, anak dari Nyimas Dewi Ranggita atau Dewi Angin-Angin. Dan dikabarkan juga Nyi Blorong ini mempunyai satu ajian, yang dimana ajiannya itu mampu membuat musuhnya ini menjadi hancur lebur. Dan ajian itu dikenal dengan nama ajian Pusaka Naga. Ajian ini mirip dengan Nyi Blorong, yang dimana itu menyerupai ular raksasa ya, yang sangat besar berkepala manusia dengan sosok wanita yang sangat cantik jelita. Nah, bagaimana guys dari ketiga sosok itu? Menurut kalian mitos atau nyata? Oke guys, sampai di sini dulu Dor edisi penguasa Pantai Laut Selatan. Buat kalian yang punya cerita atau pemikiran yang lain tentang tiga sosok tersebut, bisa tambahin di kolom komen di bawah sini ya. Sampai di sini dulu Dor episode kali ini. Sampai jumpa di Dor selanjutnya. Bye.